Oke, pertama kita akan masuk ke materinya. Yang pertama ada topologi jaringan. Kali ini kita akan membahas yang namanya topologi star dan topologi ring. Oke, yang pertama topologi star. Topologi star atau topologi bintang adalah salah satu bentuk topologi jaringan komputer yang dimana semua perangkat atau node terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya berupa switch atau hub. Dalam struktur ini, semua komunikasi antar perangkat harus melewati perangkat pusat tersebut. Jadi contohnya dari PC 1 ingin mengirim data ke PC yang lain, jadi harus melalui switch pusat terlebih dahulu. Oke. Kali ini kita akan menjelaskan peran hub atau switch. Peran switch. Switch jauh lebih cerdas. Switch mempelajari alamat MAC address atau media access control setiap perangkat yang terhubung. Ketika sebuah data datang, switch akan meneruskannya hanya ke port yang terhubung dengan perangkat tujuan. Nah, kalau ciri-ciri hub, yaitu hub bekerja lebih sederhana. Ketika sebuah data datang dari salah satu port hub akan meneruskannya ke semua port lain yang terhubung. Berarti semua perangkat dalam jaringan akan menerima data yang masuk, meskipun data itu tidak ditunjukkan untuk mereka. Jadi walaupun dia tidak menginginkan data itu, tapi karena satu perangkat yang membutuhkan, jadi perangkat yang tidak membutuhkan tetap dapat datanya gitu. Oke, selanjutnya ada kelebihan dari topologi star, yaitu mudah dalam instalasi dan konfigurasi. Menambahkan atau memindahkan perangkat baru sangat mudah tanpa mengganggu jaringan secara keseluruhan. Karena yaitu satu port untuk satu PC atau perangkat. Jadi perangkat yang lain tidak akan terganggu. Misal perangkat A rusak. Jadi perangkat yang A tinggal diganti dengan perangkat yang baru dan tidak akan mengganggu ke perangkat yang lain. Selanjutnya ada mudah dalam deteksi dan isolasi kerusakan. Jika ada satu kabel atau perangkat yang bermasalah, hanya perangkat tersebut yang akan terpengaruh dalam bagian jaringan lain. Sementara bagian jaringan lain tetap akan berfungsi. Selanjutnya ada fleksibel, mudah untuk menambah atau mengurangi jumlah perangkat dalam jaringan. Selanjutnya ada performa yang lebih baik jika menggunakan dengan switch. Penggunaan switch menghindari collision domain seperti pada hub, sehingga meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ada kekurangan topologi star, yaitu yang pertama ada ketergantungan pada perangkat pusat. Jika hub atau switch terpusat mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan rusak atau lumpuh. Jadi karena topologi star ini terlalu mengandalkan pusat atau switchnya, jadi jika pusat itu rusak, semuanya akan nggak bisa mengirim data gitu. Selanjutnya ada biaya lebih tinggi dibandingkan dengan topologi bus, membutuhkan lebih banyak kabel karena setiap perangkat memerlukan koneksi individu ke perangkat pusat. Selanjutnya ada kinerja tergantung pada kapasitas perangkat pusat. Kinerja jaringan dapat terbatas oleh kemampuan dan kapasitas hub atau switch pusat, terutama jika banyak perangkat mengakses jaringan secara bersamaan. Oke, selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring adalah sebuah konfigurasi jaringan di mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk sebuah jalur melingkar atau cincin tertutup. Data dalam topologi ring bergerak dalam satu arah saja, baik searah jarum jam maupun berlawan arah jarum jam. Kelebihan dari topologi ring, performa yang baik pada lalu lintas tinggi. Dengan mekanisme token passing, topologi ring dapat bekerja dengan baik bahkan ketika lalu lintas jaringan cukup padat karena tidak ada tabrakan data. Tidak ada tabrakan data, maksudnya itu karena cara kerja topologi ring ini satu arah, jadi tabrakan data itu bisa dibilang sangat tidak mungkin terjadi. Selanjutnya ada tidak membutuhkan hub atau switch pusat sebagai perangkat pusat, mengurangi biaya perangkat keras karena tidak memerlukan perangkat pusat seperti pada topologi star. Selanjutnya ada akses yang adil, karena menggunakan token passing, setiap perangkat memiliki kesempatan yang sama untuk mengirimkan data. Mudah dalam instalasi dan penambahan perangkat. Meskipun membentuk lingkaran, penambahan perangkat baru relatif mudah dengan menghubungkannya di antara dua perangkat yang ada. Selanjutnya ada kekurangan dari topologi ring. Kerentanan terhadap gangguan. Jika satu perangkat atau satu koneksi kabel dalam ring mengalami masalah, seluruh jaringan dapat terganggu atau bahkan lumpuh.
sulit dalam mendeteksi dan isolasi kerusakan. Mendiagnosis sumber masalah bisa lebih sulit karena data harus melewati banyak perangkat sebelum mencapai tujuan. Selanjutnya ada penambahan atau pemindahan perangkat dapat mengganggu jaringan. Proses penambahan atau pemindahan perangkat memerlukan pemutus sementara koneksi dalam ring yang dapat mengganggu komunikasi jaringan. Selanjutnya ada ketergantungan terhadap setiap perangkat. Setiap perangkat harus berfungsi dengan baik sebagai repeater. Jika satu perangkat gagal meneruskan sinyal, data tidak akan sampai ke tujuan. Selanjutnya kita akan masuk ke tutorial cara membuat topologi ring dan star pada Cisco Packet Tracer. Oke, kali ini kita akan membuat topologi star. Pertama-tama kita pergi ke device, terus mengambil PC. Nah, PC-nya ini kita isi 5 aja. Biar lebih cepat. Control. Oke. Setelah itu kita akan menggunakan switch-nya, yaitu yang ini. Oke. Kenapa saya menggunakan switch? Karena switch itu bisa mengenali alamat IP, alamat MAC address dari perangkat gitu. Dan kenapa menggunakan switch juga? Karena misalkan PC ini ingin mengirim ke PC 02 ini, bisa langsung gitu tanpa harus datanya menyebar ke PC 0 atau ke PC 3 dulu gitu. Kita sambungin dulu. Nah, sebentar. Ini kita menggunakan yang otomatis saja langsung, biar cepat. Nah, biasanya kalau misalkan menggunakan perangkat yang berbeda, contohnya itu dari komputer ke switch, biasanya menggunakan kabel yang namanya kabel strike. Kalau teman-teman mau menggunakan kabel strike, bisa yang ini, copper strike. Nah, kalau mau menggunakan yang sesama device, contoh dari komputer ke komputer, bisa menggunakan yang cross. Karena ini buat biar langsung cepat, kita makanya yang otomatis saja. Oke, setelah itu kita akan memberi IP di setiap perangkatnya, yaitu masuk, klik 2 kali, lanjut ke yang namanya desktop, dan IP konfigurasi. Nah, kita setting IP-nya itu secara statik. IP-nya IP basic aja, yaitu 192.168.2.2. Ini DNS dan gateway-nya kita kosongin aja. Raya. Kenapa? Raya. Oke. Ini tadi udah kita isi dengan IP 2.2. Kita beri nama terlebih dahulu. Dua, 8, 2.3. Terus 92.8, 2.4. Terus 92.8, 2.5. Terus 92.8, 2.6. Oke. Kita masukin dulu di sini seperti tadi juga ya. Desktop konfigurasi 92
2.3. Ini nolin aja. Kita akan lanjut ke langsung masuk aja ke setelah semuanya dikonfigurasi. Oke, karena ini sudah kita setup semua. Nah, kita akan coba ngeping dari PC 0 ke PC 3 ini dengan cara chat sini ke kop surat, dari sini ke sini. Nah, oke, ada tulisan successful. Nah, kita coba masuk ke simulasinya. Simulasi bergerak. Nah, arti kop surat hijau itu berarti tandanya pengiriman paket berhasil mencapai tujuannya. Dan karena kita menggunakan switch, jadi paket datanya itu langsung nyampe ke tujuannya tanpa harus menyebar dulu ke PC yang lainnya. Ini tandanya kop surat merah, yaitu gagal. Karena tadi kan tujuan awal kita tuh dari PC 0 ke PC 03. Oke, kita akan buat topologi ring. Sama-sama seperti biasa, kita masuk ke sini, ambil yang namanya PC ini, kita seret, taruh di sini sebelahnya. Oke, dan tidak lupa juga kita ambil yang namanya, kita akan menggunakan switch, yaitu switch yang ini 2950/24. Kita biar cepat kita salin aja begini. Ctrl C, Ctrl V. Oke, lagi Ctrl C, Ctrl V. Astagfirullah. Ctrl V lagi. Kita susun biar terlihat bagus. Akan menghubungkan menggunakan kabel otomatis sini. Nah, seperti yang saya tadi sudah bilang, kalau misalkan menghubungkan perangkat yang berbeda itu menggunakan kabel strike, dan kalau misalkan mengubah perangkat yang sama yaitu menggunakan kabel crossover. Oke, kita langsung sambungkan aja. Astagfirullahaladzim. Ting 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 ting. Nah, kita menyambung kabelnya itu dari switch ke baru PC. Switch sini ke sini, dan terakhir dari switch 4 ke PC 4. Oke. Nah, ini namanya topologi ring. Kita akan masukin IP-nya lagi kayak tadi. Ini kita akan masukin ke IP 3.4. 3.1. Kita mulai dari 3 aja. Berarti 3.2. 92.68 3.2. Ini bawahnya kita begini aja, terus bawahnya yang untuk gateway kita nolin aja biar langsung sama gitu dengan yang lain. Jadi berarti 3.2 kita namain terlebih dahulu biar nggak lupa. 92.68 3.2. Nah, ini 92.68 3.3, terus 92.68 3.4, 92.68 3.5, 192.68 3.6. Oke,
yang saatnya kita setup di dalamnya. Oke, sudah semua. Sekarang contohnya kita akan mengirim pakai data dari PC slice 3.2 ke PC dengan IP 3.5. Sini, sini. Oke, successful. Kita akan masuk ke simulasinya. PC bergerak dari PC 1 ke PC ke switch 1.1, terus ke switch 1.2, ke switch 1.4, lalu ke PC 1/4. Nah, biasanya ini kop surat berwarna biru artinya DHCP sedang digunakan. Biasanya muncul saat perangkat meminta alamat IP dari server DHCP. Nah, gateway-nya kita kan tadi kagak diisi ya, berarti itu menggunakan DHCP gitu. Dan ya